Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidak pula kamu menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku bukanlah penyembah sebagaimana kamu menyembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukanlah pula penyembah sebagaimana aku menyembah. Lakum dinukum waliyadin, untuk kamulah agama kamu dan untuk akulah agamaku. Itulah surah Al-Kafirun dari sisi terjemahan. Kita akan mulai memasuki kedalaman surah Al-Kafirun ini. Kita mukaddimahi dulu dengan kata-kata kunci barangkali. Kenapa surah ini dinamakan surah Al-Kafirun? Silakan Ustaz Deden. Dinamakan surah Al-Kafirun pertama karena Rasulullah menamai surah ini dengan Al-Kafirun, sehingga nama itu tauqifi. Dan ini wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Nama ini wahyu dari Allah. Tauqifi. Artinya memang bukan rekayasa Rasul, nggak bisa ditawar-tawar lagi, ganti dong gitu ya. Iya. Ini surat ini menyakitkan orang kafir nih, karena ada orang yang rela disebut sebagai kafir pada masa itu. Iya. Kan kalau yang toleran harusnya jangan nama Al-Kafirun lah, surat Lakum Dinukum misalnya. Dan yang kedua, ada munasabah antara nama dengan isi. Oke. Ayat pertama dari surah ini yaitu ada kata Al-Kafirun. Selain jadi ini hubungannya ya. Iya. Munasabah di sini. Ada juga nama yang lain. Ya. Al-Munabazah. Al-Munabazah. Saling menolak, saling membuang. Iya. Yakni menampilkan perbedaan sebeda-bedanya dengan orang-orang kafir. Iya, jadi untuk menunjukkan perbedaan yang sangat jelas ya. Yang sangat jelas. Ya. Ada juga Al-Muqashqishah. Al-Muqashqishah. Sama dengan Al-Ikhlas juga ada yang menyebut Al-Muqashqishah. Al-Muqashqishah itu semacam penyelamat, kira-kira begitu. Sebagaimana surah Al-Ikhlas, dan juga Al-Kafirun juga ada yang menamakan surah Al-Ikhlas juga. Nama lainnya surah Al-Ikhlas juga. Ini sebagaimana dalam kitab Tafsir Ar-Razi ada nama-nama itu. Ar-Razi memasukkan diantaranya nama Al-Ikhlas. Al-Ikhlas untuk surah ini. Tetapi memang surah ini itu surah Al-Kafirun. Ada juga surah Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi disebut lengkap Qul ya ayyuhal kafirun. Namanya lengkap, bukan cuma Al-Kafirun saja. Bukan Al-Kafirun saja. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, atau di tengah-tengah masyarakat kita surah Qul ya. Nah, kalau bahasa kita ya. Ya, Qul ya qulhu gitu. Ya. Padahal itu lanjutkan sedikit lagi Qul ya ayyuhal kafirun. Oh, tadi yang kuliah ini orang Indonesia menyebutnya ya. Orang Indonesia menyebutnya. Ya, dan Nabi nggak pernah menamakannya dengan nama itu. Tapi yang dari Nabi SAW sendiri yang masyhur ya, Al-Kafirun ini. Al-Kafirun.
Karena memang penekanannya di situ. Iya. Pemilihan nama ini tentu memang agak identik ya sebagaimana surat Ikhlas. Iya. Kan kalau surah-surah lain mungkin hanya sebagian kecil nama itu ada di dalam surah itu kalau memang ada namanya. Iya. Tapi kalau kali ini memang ya keseluruhannya terkait dengan Al-Kafirun. Betul. Jadi ayat 1 sampai 6 semuanya memang bermuara pada kata itu juga pada akhirnya. Iya. Bedanya kita dengan orang kafir dan bedanya orang-orang kafir dengan kita. Masya Allah. Jadi sahabat semua di sini jangan nyama-nyamain dan jangan pernah berharap bisa sama atas nama toleransi misalnya. Ya dari awal adalah lebih bagus kalau Anda tidak beribadah seperti kami beribadah. Sebagaimana kami juga tidak harus beribadah seperti Anda beribadah.